Muslimin rahimakumullah. Sungguhnya hari ini adalah hari yang amat besar. Allah telah membesarkan dan memuliakannya. Oleh karena itu, besarkanlah ia dengan penuh kebesaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia. Selanjutnya, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka dengarkanlah berita-berita ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة لما دفع عنهم الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه وفتح لهم أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقول المرجحنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sejak tadi malam
gema takbir kembali memenuhi ruang udara yang perlahan masuk ke dalam rembusan nafas bahagia. Semua mengumandangkan takbir dengan khusyuk karena kembali memperoleh fitrah atas pencapaian sebulan penuh perjuangan membatasi diri dari perkara yang halal, lebih-lebih yang sudah diharamkan, demi mengharap ridha Allah yang Maha Kuasa. Kembali fitrah yang dititipkannya berupa bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu amanatun falyahfaz ahadukum." Puasa adalah amanah, maka hendaklah kalian menjaga amanah itu. Hakikat dari kebahagiaan yang dirasakan manusia di hari fitrahnya ini adalah kebahagiaan atas keberhasilan mereka menjaga amanah yang telah Allah titipkan. Umpama berbahagia melihat kepuasan pelanggan atas loyalitas kita yang telah menjaga barang yang ia titipkan. Bukan berbahagia atas berlalunya bulan suci Ramadan yang sepatutnya membuat manusia di yang telah meninggalkan kita adalah sebuah momentum untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Top trendingnya adalah melawan nafsu amarah dan syahwat yang merupakan inti jati diri manusia, antara jati diri yang baik atau buruk. Rasa lapar dan haus memiliki kinerja yang sangat ampuh untuk menonaktifkan segala sel-sel keburukan yang tersimpan dalam nafsu yang keras wa ta'ala. Tidak hanya perintah menahan lapar dan haus saja, Allah mengimbanginya dengan karunia-karunia yang luar biasa banyaknya untuk memfasilitasi manusia agar meningkatkan ibadah. Ini benar-benar sebuah perimbangan yang sempurna demi menekan nafsu-nafsu yang buruk dan menempanya demi sebuah cita-cita yang mulia, yakni kepribadian yang luhur. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagi kita yang sadar, tentu akan bertanya, apakah saya sudah menjaga amanah dengan baik, sehingga lebaran di kesempatan ini layak untuk saya bahagiakan? Atau jangan-jangan saya sedang membahagiakan kegagalan saya? Pertanyaan semacam ini cukup mengganggu Imam Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri saat mendengar orang-orang tertawa ria di hari lebaran, tapi lupa dari hakikat berlebaran. Ia berkata, "Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala syahra Ramadana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi. Fasabaqa aqwamun fafazu wa takhallafa aqwamun fakhabu. فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون المسارعون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته." Sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena pacuan bagi makhluknya agar mereka saling berlomba dalam ketaatan. Bagi yang cepat akan keluar sebagai pemenang, sedangkan yang kalah akan muncul sebagai pecundang. Maka sungguh mengherankan bagi peserta yang tertawa di saat orang lain menjadi pemenang sedang ia menjadi pecundang. Demi Allah, andai pun tirai disingkap, maka orang baik akan sibuk dengan kebaikannya dan orang buruk tetap sibuk dengan keburukannya. Jawaban dari pertanyaan besar itu telah dimulai hari ini hingga kita menjumpai Ramadan 11 bulan ke depan. Karena hakikat berlebaran adalah bermulanya uji keberhasilan setelah berpuasa Ramadan demi mengetahui layaknya kebahagiaan kita di hari lebaran ini. Apakah bahagia sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Untuk melihat hasil ibadah Ramadan,
Selama 1 bulan kita perlu menguji loyalitas ketaatan kita 11 bulan setelahnya dengan hal-hal duniawi yang dapat menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Kita menguji tingkat ketahanan melawan hawa nafsu saat berhadapan dengan segala bentuk syahwat dan maksiat. Di bulan Ramadan, kita telah berjuang menghidupkan nilai-nilai Ramadan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan sebelumnya. Tapi apakah kita mampu mempertahankannya setelah usai Ramadan? Inilah poin utamanya. Manusia yang layak berbahagia di hari Lebaran ini adalah mereka yang berhasil mengubah kebiasaan buruk dan membimbing hawa nafsunya dengan berbagai agenda ketaatan setelah menjalani puasa dengan keikhlasan amal. Sebaliknya, manusia yang hakikatnya sedang membahagiakan kegagalannya adalah mereka yang semakin erat ketergantungan dunianya, kalah dengan hawa nafsunya, luntur keistiqamahannya karena terombang-ambing dalam kemaksiatan, dan berdusta, gibah, namimah atau adu domba lainnya. Sebagai masyarakat dengan penganut agama terbanyak di Indonesia dan di dunia, tentunya umat Islam bertanggung jawab secara moral untuk membangun keluhuran di tengah kebinekaan dalam berbangsa dan bertanah air. Bukan malah ikut sibuk mengurusi perbedaan yang tidak ada habis-habisnya, mulai dari kunut dan tidak kunut, bermaulid atau tidak bermaulid, sampai saling mengkafling surga untuk dakwah politiknya. Wacana-wacana yang dibahas sebenarnya sudah usang dan tuntas dikaji di abad pertengahan. Perbedaan hanya dapat diselesaikan dengan saling menghargai. Kita telah belajar banyak dari negara-negara di Timur Tengah yang dibumi hanguskan oleh putra-putra bangsa mereka sendiri karena lemahnya semangat persatuan di tengah keniscayaan perbedaan. Sangat mudah memandang remeh harga diri orang lain hanya karena tidak sejalur dengan pola pikirnya, sehingga ia mudah ditunggangi kepentingan tertentu, merasa berhak untuk mencaci maki, menghina, membunuh, atau menjatuhkan kemuliaan keluarga orang lain. Konflik bersenjata yang masih berlangsung di sana tentu sangat memukul hati kita semua, mempermalukan wajah kita karena mereka bukan orang lain. Mereka adalah saudara-saudari se-Islam, sama halnya kita yang telah dipersaudarakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi telah membuat lingkaran merah agar tidak ada yang lancang melanggar prinsip-prinsip persaudaraan Islam. Saat Hajjatul Wada, haji perpisahan, dengan penuh ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala hal ballagtu." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian adalah haram untuk kalian rusak kemuliaannya, seperti mulianya hari ini, di bulan yang mulia ini, dan di tempat yang mulia ini. Tuhai, apakah aku telah menyampaikannya kepada kalian? Maka di antara tujuan hadirnya bulan Ramadan, sekali lagi untuk melatih manusia agar seusai berpuasa mereka mampu menetralisir potensi-potensi keburukan yang ditinggal saat mereka berpuasa, yang dapat merusak kerukunan bermasyarakat dan persaudaraan. Oleh karenanya, boleh dikatakan bahwa di antara kebahagiaan atas keberhasilan Ramadan adalah dengan tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi permusuhan dan adu domba setelah Ramadan yang hanya akan menumbalkan korban-korban baru untuk kesetiaan darinya. Seluruhnya harus diganti dengan saling memaafkan dan saling berjabat tangan di hari raya sebagai simbol persatuan untuk kembali membenahi hubungan sosial, menenangkan ketegangan, mendamaikan permusuhan, menyambung tali silaturahmi yang putus, dan memperbaiki persaudaraan yang retak.
Dengan demikian, layaklah disebut Ramadan berhasil membentuknya menjadi masyarakat yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali meninggalkan pesan bahwa langkah yang tepat untuk mempertahankan kelestarian nilai-nilai puasa dalam menjalani hari-hari setelah ini adalah memadukan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memadukan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf wal raja. Takut memperoleh puasa yang tidak memberi bekas apa-apa. Takut memperoleh puasa yang tidak memberi perubahan dalam bertingkah laku, dalam kepribadian dan bermasyarakat. Model berpuasa yang tidak mampu menggerus habis dosa-dosa. Model puasa yang tidak celaka yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajima anhu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka manusia yang berkesempatan bertemu bulan Ramadan, namun hingga Ramadan usai belum ada dosa yang diampuni. Sambil menaruh harapan agar amal ibadah yang telah kita lakukan dapat memberi pengaruh positif untuk diri pribadi, keluarga maupun masyarakat sekitar. Memadukan rasa harap dan takut dalam beribadah adalah sebuah konsep penting yang wajib diamalkan demi suksesnya sebuah ibadah, termasuk diantaranya berpuasa Ramadan. Konsep ini didasari oleh tidak adanya jaminan keselamatan diri dari api neraka dengan amal ibadah kita. Lengkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan terselamatkan dari api neraka dengan amalnya sendiri. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku pun sama seperti kalian. Hanya saja aku mendapatkan curahan rahmat dan anugerah dari Allah. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah sendiri yang telah memperoleh jaminan surga secara mutlak. Dosa yang diampuni tidak mampu mendasarkan jaminan itu dari segudang amal ibadahnya. Ini menjadi keteladanan bahwa menghitung-hitung amal yang tidak seberapa ini jika dibanding dengan banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, rasanya kecil sekali harapan untuk menjadi penghuni surga. Oleh karenanya amal ibadah tidak dapat diandalkan untuk memasukkan kita ke dalam surga, tapi anugerah, kasih sayang dan nikmat Allah tidak akan menyia-nyiakan amal yang sedikit jika diiringi keistiqomahan dan disertai rasa harap dan takut kepada Allah saat beribadah. Perpaduan rasa harap dan takut ini dapat memperbesar skala ketergantungan kita hanya kepada Allah, hingga muncul rasa tawakal, rasa ikhlas, al-inabah, dan perasaan-perasaan positif lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya kita berharap semoga ada umur dan kesempatan lain untuk dapat menerima amanah bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya dengan berbagai keberkahan dan kemuliaan, nikmat sehat dan afiat serta menghasilkan takwa. Dan sebagai penutup demi memaksimalkan ibadah puasa, pada kesempatan ini perlu disampaikan bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari, dilaksanakan berturut-turut atau tidak agar memperoleh keutamaan berpuasa setahun penuh. Dan sebagaimana yang diatur dalam sebagian buku-buku fikih Syafi'i, jika ada hutang puasa Ramadan yang kita tangguh, maka cukup berniat membayar puasa Ramadan saja di malam harinya, tidak mencampurnya dengan niat yang lain. Karena selama dikerjakan di bulan Syawal itu sudah terhitung 2 ibadah dan 2 pahala. Pahala membayar puasa Ramadan dan pahala mengerjakan puasa di bulan Syawal sebagai amal sunnah. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan membalas seluruh amal ibadah yang kita lakukan sepanjang berbulan Ramadan dengan husnul khatimah dan surga yang kekal abadi
musibah dan kemaksiatan. Hingga bertemu bulan Ramadan selanjutnya, menjadikan kita semua hamba-hambanya yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Orang-orang saleh yang dipandang khusus oleh Allah yang hadir di tengah-tengah kita, semoga menjadi poros turunnya keberkahan di awal bulan Syawal ini dan melimpah kepada seluruh jamaah yang hadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima dan ridhoilah segala amal ibadah yang kami lakukan. Ramadan telah pergi meninggalkan kami, maka bahagiakan kami di hari ini dengan peningkatan akhlak, amal ibadah, ketakwaan pribadi dan kesalehan sosial. Ampuni segala kekurangan kami, kecerobohan dalam beribadah, dan penyambutan yang kurang layak terhadap bulan Ramadan. Ya Allah, kami yang berkumpul di pagi 1 Syawal ini adalah hamba-hamba-Mu yang menanti ajalnya tiba. Di antara kami ada yang beruntung telah menemui bulan Ramadan dan dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Tapi di antara kami ada keluarga, anak saudara, dan kerabat yang belum beruntung menemui bulan Ramadan di tahun ini atau dapat menyelesaikannya hingga mereka tidak dapat berkumpul dengan kami di pagi ini. Engkau yang Maha Tahu akhir nafas kami, Engkau yang Maha Tahu batas umur kami. Berilah kami peruntungan dengan bertemu bulan Ramadan di tahun-tahun ke depan dengan limpahan berkah dalam usia panjang dan sehat. Namun jika kemahatauan-Mu menentukan ini adalah Ramadan terakhir kami, maka tutupilah segala kekurangan yang telah kami perbuat di dalamnya dan jadikanlah puasa ini sebagai jalan kami menuju ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikanlah kebahagiaan kami di hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها من نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا نور قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وقدوتنا ومولانا محمد أفضل من صلى وصام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. اعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم أحل الله فيه الطعام وحرم فيه الصيام وحث فيه التزاور وصلة الأرحام، فاغتنموا فرصتكم فيه بأنواع البر وسنة سيد الأنام. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وأمهات المؤمنين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والكورونا والفحشاء والمنكر والبغي والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وكوتاي كارتانegara خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.